Pemirsa, kita lihat yuk sudah sejauh apa imbas di masyarakat di tengah polemik kenaikan harga BBM yang masih terus berlanjut. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News Siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Estra Ambarita. Hampir 3 pekan sudah kebijakan kenaikan BBM direalisasikan. Sejumlah reaksi muncul di media sosial. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan kebijakan ini. Namun, dalam alasannya pemerintah mengklaim bahwa ini diambil untuk menyelamatkan negara. Lantas, sudah sejauh apa efek domino dari kenaikan BBM dan langkah solutif apa yang ditawarkan pemerintah? Kita lihat yuk. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Kebijakan non-populis tersebut mengagetkan masyarakat. Pasalnya libasan pandemi belum sepenuhnya menyurut di berbagai lini. Jokowi beralasan kebijakan menaikkan harga BBM menjadi senjata terakhir untuk menyelamatkan APBN. Menguatkan pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkalkulasikan kenaikan BBM disinyalir harga minyak dunia yang terkerek naik dan membengkaknya anggaran subsidi tahun 2022. Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai 502,4 triliun. Skenario kenaikan BBM yang dikeluarkan Jokowi santer menuai beragam reaksi di ruang publik. Nggak setuju Mbak, soalnya kalau bagi saya pribadi yang orang kerja saja itu sudah sangat menyusahkan. Jadi kalau memang harga BBM-nya harus diturunkan, ya enggak apa, itu lebih bagus lagi kan gitu. Setuju, yang tidak setuju saya itu karena BBM sekarang semakin sulit untuk dapatkan, apalagi mengantri kan. Sebelum harga BBM naik, para pelaku usaha seperti di pasar sebetulnya sudah lebih awal mencuri start untuk menaikkan harga berbagai komoditas. Lantas, bagaimana keadaan pasar pasca harga BBM dinaikkan? Beras, ya mungkin dari kenaikan BBM berasnya jadi naik juga. Sudah di angka berapa, Mas? Sekarang beras yang biasa itu 540-an. Oh ya, ini ya pengennya harga yang murah, yang stabil gitu, jangan sampai naik. Kenaikan BBM ini pun terang-terangan ditentang masyarakat dengan turun ke jalan. Ada sejumlah efek domino pasca adanya kenaikan BBM. Yang pertama adalah inflasi atau kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus yang membuat terkikisnya daya beli masyarakat sehingga menimbulkan oversupply. Dan yang kedua adalah tarif logistik yang semakin meningkat membuat para pelaku usaha mau tidak mau harus menaikkan harga sembako di pasar. Dan yang terakhir adalah kemiskinan. Bukan tak mungkin angka kemiskinan bertambah pasca kenaikan BBM karena adanya inflasi dan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Bantuan demi bantuan dilakukan pemerintah untuk merespon kenaikan harga BBM. Terbaru pemerintah menambah kucuran dana untuk sembako yakni sebanyak 24,17 triliun, di mana angka ini dibagi dalam 3 skema. Skema pertama yakni bantuan langsung tunai atau BLT. Dan yang kedua adalah BSU atau bantuan subsidi upah yang menyasar kepada 14,6 juta para pekerja dengan catatan mereka maksimal gajinya 3,5 juta. Dan yang terakhir adalah bantuan transportasi yakni 2% dari dana Pemda. Menyoal bantuan yang diberikan, pemerintah juga menyusun skema penyaluran BBM subsidi dan bantalan sosial yang tepat sasaran. Karena selama ini target penerima bantuan justru dinikmati kalangan mampu. Dari 143 triliun subsidi solar, sebanyak 89% atau 127 triliun justru dinikmati dunia usaha dan orang kaya di Indonesia. Sementara dari total subsidi Pertalite 93 triliun, 30% dinikmati rumah tangga terkaya di Indonesia atau total konsumsi 80 triliun. Terbaru, aturan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dilakukan dengan maksimal 120 liter setiap hari.
Adapun aturan konsumsi BBM solar sudah lebih awal dilakukan sejak tahun 2020. Jenis kendaraan pribadi roda 4 pembelian maksimal solar 60 liter per hari. Untuk angkutan umum atau barang dengan kendaraan roda 4 maksimal 80 liter per hari. Dan untuk angkutan umum atau roda 6 maksimal 200 liter per hari. Sebetulnya kalau kita lihat dalam periode pemerintahan Pak Jokowi ini, ya kenaikan BBM itu dalam periode pemerintahan manapun sebetulnya ya, itu tidak ada kata tepat sebetulnya. Pasti itu dalam momen yang sudah sangat terdesak begitu ya. Artinya yaitu keputusan diambil karena situasinya sangat sulit begitu. Kalau hanya dengan dibatasi dengan aplikasi, ya pertama aspek-aspek teknis ya, sinyal macam-macam itu ya, pulsa dan lain-lain itu. Tapi yang lebih yang kedua adalah tidak cukup gitu hanya dengan kebijakan-kebijakan itu gitu. Jadi yang kurang yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana pemerintah menambahkan satu dimensi di dalam kebijakan publik adalah bagaimana komunikasi kebijakan. Komunikasi bukan mengumumkan, tapi sejak awal mengajak serta para expert pakar yang independen memberikan masukan. Dengan demikian masyarakat lebih merasa bahwa kebijakan ini milik bersama, bukan milik pemerintah. Tentunya kita berharap bahwa pemerintah terus menawarkan kebijakan yang solutif agar kondisi tidak semakin terhimpit. Saya Esra Ambarita bersama juru kamera Rama Romadona dan Oki Mahendra. Sampai jumpa.